Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Di video kali ini kita akan coba lihat kalau nih misalnya kamu 5 tahun yang lalu kamu beli saham senilai 10 juta di 10 market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia. Sekarang kira-kira jadi berapa sih uang kamu atau berapa sih kenaikan atau penurunan sahamnya? Oke, jadi ini datanya Newbie Investor dapatkan dari bareksa.com. Nah, ini kamu bisa buka linknya di sini nih. Ini ada 10 daftar market cap yang terbesar di Bursa Efek Indonesia 5 tahun yang lalu. Ini tahun 2016 ya. Nah, kita asumsikan kita beli nih masing-masing 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Nah, kira-kira di hari ini atau di saat perekaman video ini harganya jadi berapa sih? Ini Investor sudah buat tabelnya nih, jadi kita bisa lihat. Dan ini seperti biasa nanti kita akan share juga. Kamu mau otak-atik pun bisa. Nanti di akhir video Newbie Investor akan jelaskan nih cara buatnya seperti apa. Intinya yang bisa kamu ubah yang warna oranye ini aja sih. Oke, nah jadi dari 10 ini nih ada HMSP, Telkom, BCA, Unilever, dan lain-lain. Kita asumsikan kita beli 10 juta rupiah. Jadi kurang lebih jumlah lot yang kita dapatkan segini. Oh, ini datanya kita ambil pakai Google Finance. Nanti di video terakhir kita akan lebih bongkar ini untuk rumus-rumusnya. Sekarang ke hasilnya dulu aja ya. Nah, di tanggal sekarang itu jadi berapa harga saham-saham ini. Nah, kalau kita lihat dari 10 saham market cap terbesar yang kita beli di tahun 2016, hanya ada 4 saham yang ternyata hijau. Jadi cuma ada 4 ini nih yang hijau. Sisanya merah semua. Nah, ini merahnya juga nggak tanggung-tanggung ya. Ini HMSP bahkan sampai 65% minus ya. Nah, ini 4 saham ini, dan kalau kamu perhatikan, 4 saham ini memiliki kesamaan loh. Apa kesamaannya? 4-4-nya adalah bank. Mungkin kamu pernah dengar, beli aja perusahaan-perusahaan yang market cap-nya gede, karena kalau nggak mungkin goyang dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita lihat berdasarkan 10 market cap terbesar 5 tahun lalu, ternyata hanya 40% atau 4 dari 10 saham yang hijau kalau kamu tahan selama 5 tahun. Kalau kamu lihat ya, ini HMSP, bahkan minusnya sampai 65%. Jadi kalau misalnya kamu waktu itu beli 10 juta, uang kamu itu tinggal 3,3 juta. Ya walaupun ini di perhitungannya tidak dimasukkan perhitungan dividen ya. Oke, ini HMSP sama GGRM kemungkinan besar karena cukai rokok yang terus kemungkinan naik, jadi di nilai negatif oleh pasar. Terus Telkom juga, walaupun perusahaan telekomunikasi yang paling besar, ternyata juga dalam 5 tahun harganya nggak kemana-mana, bahkan cenderung turun. Unilever, siapa yang nggak tahu produk-produknya Unilever, dan bahkan Unilever ini kalau kamu ikut kelas-kelas seminar dari Bursa Efek, itu banyak banget yang nyaranin Unilever untuk dijadikan salah satu emiten yang dalam tanda kutip aman untuk dipegang. Ternyata 5 tahun lalu kamu beli, sekarang malah jadi minus. Nah, kalau kamu lihat pun dari antara 4 emiten yang hijau nih 5 tahun yang lalu, ini hanya 2 yang pertumbuhannya itu cukup jauh di atas deposito. Jadi kalau BCA ini bisa tumbuh 20% per tahun, BRI ini 15% per tahun, Bank Mandiri dan Bank BNI ini mirip-mirip sekali ini dengan deposito. Jadi sebetulnya ketika kamu taruh uang di deposito, pertumbuhan uangmu dengan pertumbuhan uangmu di pasar saham itu kurang lebih sama. Karena waktu dulu ini deposito sekitar 5%-an juga kan. Walaupun ya sekarang memang sudah turun sih jadi 3%-an. Ya sekali lagi ini memang di luar, kita nggak ngitung dividen ya. Karena kan seperti BRI itu cukup loyal bagi dividennya. Unilever juga cukup loyal bagi dividen. Ini adalah salah satu cara beli saham yang lamsam. Jadi kamu beli 10 juta jebret di depan. Nah, kami juga pernah buat, kalau kamu pernah nonton video yang hasil nabung saham. Jadi secara rutin itu kita setiap bulan nabung-nabung terus, jadi beli saham terus, beli saham terus. Berbeda dengan strategi ini. Nah, kalau misalnya kamu memang mau pelajari cara nabung saham, kita akan letakkan linknya di deskripsi juga. Ya kurang lebih itu video kali ini. Jadi 5 tahun ke belakang kita beli sebuah atau 10 saham ini secara nominal 10 juta rupiah. Kita pertahankan nih selama 5 tahun dan ternyata inilah hasilnya. Nah, sekarang Newbie Investor mau bahas tentang Excel-nya ini nih atau spreadsheet-nya. Oh ya, kamu bisa download spreadsheet-nya ini dari sini ya. Klik file. Kemudian kamu bisa make a copy, nanti akan masuk ke akun Google kamu. Atau kamu bisa juga download. Download nih akan formatnya terserah kamu pilih mau yang mana. Jadi ini nggak perlu minta request ke kami, ini kamu bisa langsung akses kok. Jadi dari download Excel atau make a copy. Oke, jadi di Excel ini yang perlu kamu rubah adalah Excel atau spreadsheet ya. Yang perlu kamu rubah ada yang warna oranye ini nih. Jadi yang oranye ini aja yang perlu kamu rubah. Ini kamu mau lihat tanggal kapan, misalnya kamu mau lihat tanggal 2015.
Nah ini semua akan otomatis berubah nih. Nih, ini ada newbie investor beri tambahan catatan. Jadi karena perbedaan time zone ini kan kita menggunakan Google Finance ya. Jadi tanggalnya itu akan beda 1 hari. Jadi kalau misalnya kamu mau lihat tanggal 23 April 2015, berarti dikurangi 1. Makanya ini kita contoh ambilnya 22 April 2016. Padahal sebetulnya kita mau ambil 23 April. Terus formatnya ini harus sama nih. Jadi formatnya hari. Oh, sorry. Ini kami tulisnya terbalik ya. Harusnya formatnya hari, bulan. Nah, seperti ini harusnya. Jadi paling depan ini bulan, April, tanggal harinya, tanggal berapa, dan di terakhir ada tahunnya. Oke, ini misalnya kita balikin lagi ya, 2016. Nah, ini jadi semuanya udah otomatis tergenerate. Misalnya kamu mau rubah tickernya nih, ini yang di sebelah kiri ini ticker sahamnya, ticker perusahaan. Yang ini adalah harganya, jadi ntar dia bakal cari nih, narik dari Google Index. Ini kodenya IDX, terus ditambah A6, ditambah jadi IDX.2 HMSP, terus dicari tanggal berapa. Ini C1 tanggal berapa. Yang di sini C2, jadi cari tanggal berapa. Itu sih. Jadi kalau misalnya kamu rubah, misalnya kamu mau tambahin lagi nih ICBP-nya, misalnya kamu mau ganti jadi perusahaan apa ya misalnya ya. Misalnya PTBA. Dia akan tarik nih datanya tahun 2016. Berapa harga sahamnya kamu dapat dan lain sebagainya. Ini akan berubah semua sih, tergantung dari ticker yang kamu rubah di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini nggak banyak yang bisa dibahas sih. Newbie investor mau kasih lihat data singkat aja. Semoga video ini membantu. Like jika menyukai video ini, subscribe jika ingin mendapatkan konten seputar investasi, personal development, review buku dan lain sebagainya. Thank you and see you in the next video. Bye.